Welcome back to channel Om Awas. Oke teman-teman, kesempatan kali ini Om Awas mau nge-review RC lagi. Dan kali ini RC yang sangat benar-benar terjangkau dan mudah untuk didapatkan listen resmi dari istri kita, RC dari Vanquish. Bukan yang ini. Karena ini RC yang susah untuk mendapatkan listen resmi. Kita akan nge-review RC dari LDRC tipe LD18499. Ini adalah baby Vanquish dan benar-benar terjangkau sekali dengan skala 1/18. Desainnya tuh bulat dan cocok untuk crawler. Partnya compatible dengan part SCX24. Sejauh apa RC ini mengkloning SCX24 dan gimana serunya RC ini? Karena RC ini sangat murah buat teman-teman semua yang mau mengkado anaknya. RC proporsional ya ini nih. Ini RC di harga 500.000. Kalau teman-teman beruntung ini mendapatkan RC ini di harga 350.000 saja, full proporsional dan sudah bisa kita ada nyelam-nyelam. Langsung aja yuk kita akan kupas tuntas RC dari LDRC 18499 BB Cloud Vanquish H10 Optic. Check it out. Oke teman-teman, kita akan buka dulu untuk packagingnya ya, karena memang ini belum dibuka sama sekali. Jadi kita akan lihat impresi pertamanya saja. Wow, untuk packagingnya sangat simple, kecil dan minimalis saja. Kita mendapatkan layout dengan livery LDRC warnanya biru putih, dan sebelah sini livery LDRC dengan warna merah. Ini merahnya kayaknya cakep nih. Kalau kebanyakan yang sudah pada punya itu yang warnanya ini biru putih. Kemudian di sini ada model gitu saja, dan ini tipenya skalanya 1/18 2,4 GHz. Lumayan ya. Terus kita dikasih remote dan warningan di sini. 4WD, damping effect, ada lightingnya loh. Multidireksional, 9 gram servo, throttle gas, triple tires, 2,4 GHz remote control. Jadi nggak ada. Ini variannya. Oke, aku mau beli varian yang merah karena I like red. Aku suka warna merah. Wow, nice. Kita mendapatkan buku manual, buku petunjuk, dan ini sudah tidak ada isinya lagi. Kita mendapatkan remote controlnya. Remote controlnya besar. Ini seperti 18 dengan remote control paling gede nih. Kalau kita bandingkan dengan si WPL MN yang seperti 12, ini besar sih, besaran ini nih. Apa casingnya saja, untuk tarikannya enak nih teman-teman. Jadi nggak terlalu keras, nggak terlalu pulang, dia enteng-enteng saja. Seperti ini. Ini steeringnya juga enteng-enteng saja nih tugasnya. Kita mendapatkan tombol di sini aja untuk mencocokkan atau mensenterkan steering. On off-nya ada di sini. Kita butuh baterai yang tipenya A2 2 kali. Ini di baut ya. Oke. Kita mendapatkan obeng plus dan hack ya, sama USB charger. Dan ini packaging Mega. Ini dia RC ya. Mungkin loh. Kalau kita sandingkan dengan H10 Optic yang beneran, skalanya ini adalah anaknya ya teman-teman. Kecil banget. Wah. Satu roda. RC ini dengan panjang di angka 21,5 cm, dengan lebar di angka 11,5 cm, dan tingginya di angka 10,5 cm. Jadi RC ini cukup mungil. Dan ini RC yang skalanya mirip dengan SCX24 ya. Skala 24, dan ini adalah skalanya 18. Entah yang benar yang mana, yang 24 atau yang 18 untuk skalanya. Kalau dibilang sih skalanya ini 1/10, ini 1/18, perbedaannya sejomplang enggak teman-teman. Oke, kita akan singkirkan yang ini dulu. Nah, seperti ini dia. Untuk desainnya sih mirip. Depannya ini juga lumayan mirip. Kemudian rodanya dia juga offset nih teman-teman. Offset sama bumper depan, jadi dia enak buat crawler, sama kayak Vanquish. Dia offset juga, enak juga untuk crawler naik ya. Sama, terus kemudian bagian bawah belakang juga offset juga sama. Desainnya pun sama. Kalau gardanya dia 4x4, tidak pakai
model gearbox reverse. Ini pun juga tidak reverse kok. Oh, ini juga tidak reverse. Oke teman-teman, dari desain si RC yang mungil ini, teman-teman bisa lihat kita mendapatkan lampu di bagian depan saja sini, dari bagian belakang nggak ada lampunya. Kemudian kita mendapatkan servo on axle di sini, kita mendapatkan roda yang kecil dan rodanya ini sudah vented ya. Tapi rodanya ini empuk loh teman-teman. Dia tuh karetnya tuh enak banget loh. Karetnya tuh kayak gigit-gigit gitu loh. Enak, kemungkinan untuk crawler. Kemudian kita mendapatkan bonggol garden yang scale ya. Bonggol gardennya scale, kita mendapatkan kopel plastik depan belakang, linknya ini plastik juga, bodi plastik dengan livery merah. Kita mendapatkan kepala orang-orang ini yang sudah ada pernya loh. Ini bisa lihat teman-teman. Toeng, 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 toeng. Jadi kepalanya bisa goyang-goyangin. Kita mendapatkan ini nih, ada cooling fan radiator yang sangat besar di bagian belakang. Nice sih, racingnya, shocknya per saja. Jadi shocknya ini shock absorbernya tidak pakai oli-olian ya. Jadi dia hanya spring saja, tapi desainnya cukup oke. Dan empuk sih. Dia bisa membal gitu ya tanpa peredam ya. Terus untuk rasa gearboxnya enak. Jadi gearboxnya enggak seret. Oke, kita akan coba geser. Oh, perlambatannya masih jauh ya, jadi enak banget gearbox ini. Gearboxnya lancar. Kita nggak tahu gearboxnya plastik atau metal, nanti kita akan cek. Kita mendapatkan 4 link depan, 4 link belakang, nih total ada 8 link. Sudah sih, desainnya seperti itu, tidak ada spion kanan kiri, tidak ada roof lamp juga, tidak ada. Adanya lampu bagian depan doang. Ini ada tubular-tubularnya terbuat dari plastik dan dia langsung nyambung ke skid plate. Oke, kita akan coba nyalakan RC ini gimana caranya. Oh ya, kita harus butuh obeng ya. Wow, baterainya sudah model charge teman-teman. Baterai tipe charge ini 500 mAh dan ini keren sih. Kerennya apa? Penempatan baterainya ada di bagian belakang. Terus kemudian dia motornya ini lebih condong ke depan. Untuk geometrinya kayaknya asik karena beban depan sama baterai yang di belakang ini ngimbangi ya. Coba kita akan cek nanti untuk rolling-rollingnya apakah seasik itu. Oke, kita akan coba tutup kembali. Tutupnya agak sedikit susah. Oke. Tidak ada lampu indikator. Oh, ada ya ampun. Lampu indikatornya benar-benar sangat tidak nampak ya. Lihat. Oke, untuk servonya lumayan sih. Lumayan sensitif. Oke, gas. Lumayan kenceng. Untuk steering trim ya, ini steering trim ada di sini. Kita dikasih steering trim saja untuk memposisikan roda ini benar-benar dia center. Oke, karena ini RC untuk crawler, harusnya ini torsinya torsi yang sangat besar. Speednya segini tuh. Seru-seruan juga sih. Ini kayak tipenya RC dari Injora yang kemarin Oma pernah review ya teman-teman. Coba kita akan tes untuk torsinya. Ini batuan seumpamanya ini batuan dengan ketinggian di 45 cm. Apakah RC ini bisa menanjak ya? Oke, ini harus disingkirkan dulu. Oke, cek. Ayo, please. Jadi feel-nya itu karena ini masih menggunakan dynamo brush, jadi feel-nya itu kita memang harus mengatur tenaga setelah kita melakukan tanjakan ya. Oh, ini nih teman-teman. Tidak se-epic yang di YouTube.
teman-teman bilang ya, katanya bisa smooth. Ya memang harus diganti sih. Mungkin Fusion Mini 16 solusi. Nanti akan kita lihat apakah dinamonya ini support untuk Fusion Mini 16. Tapi worth it nggak sih teman-teman kalau kita mengupgrade RC di angka 300 ribuan ini menjadi RC yang hobi? Nanti ujung-ujungnya ini juga jadi 3,5 juta lah. Karena upgradean dari Fusion Mini-nya pun mahal di angka 850.000, mungkin upgrade gardan, gearbox dan lain-lain ya total-total nanti kepake cuma bodinya aja. Ujung-ujungnya bodi juga diganti. Nanti hilang lah DNA si RC ini. Setidaknya ya mengawali RC hobi ini dari angka 350.000. Tapi kalau worth it-nya sih dimainkan ala kadarnya Pak ini aja lah. Jadi 300.000 tuh ya kita mainin aja lah di sini, indoor-indooran aja lah mungkin. Untuk torsinya untuk torsinya ya enggak oke-oke amat sih, BB aja, baik-baik aja, cukup-cukup aja. Tidak bisa smooth, bisanya brutal kayak ini. Tuh. Kalau mundur. Oke. Oke teman-teman, setelah kita lihat singkat RC ini dan kita akan coba buka ya. Cocok buat anak-anak nggak? Ada drag brake-nya loh ternyata. Kita maju, mundur, ini dia akan ngerem. Mundur sekali lagi untuk mundur sesungguhnya. Ya ini. Kalau nggak ada remnya gimana? Masih loss kah? Ya, masih sedikit loss. Oke, kita akan coba buka aja teman-teman. Untuk RC ini RC yang minimalis, kecil, mungil, tapi cukup lumayan lah. Oke, dari semua perbautan kita akan preteli ya. Oke teman-teman, ini tipis sekali. Ini adalah Lexan. Iya, ini adalah Mika saja dan dikasih stiker ya. Tipis sekali, tipis sekali. Nah, bagus juga nih kalau tanpa cover body. Oke. Terlepas teman-teman, ini adalah panel bodinya. Jadi dia menggunakan panel body Lexan. Dan inilah LDRC dengan sistem tubularnya tanpa bodi dan kepalanya ini yang seperti Amel bilang towel. Oke, kita akan cek apanya dulu nih. Bongkar aja dulu lah ya, apa yang bisa dibongkar ya. Oke. Nih, shock terlepas, dia hanya tersisa link saja. Oh, ternyata link yang bagian gasket plat ini tidak dibawa teman-teman, dia hanya di klip saja. Tek gitu. Oke. Ini rodanya teman-teman. Rodanya dilem, jadi memang nggak bisa dilepas, benar-benar dilem. Kita akan lepas di bagian gardan depan. Untuk heck roda ini sama dengan hecknya si Axial 24 ya, dia di angka 7 mm. Untuk part-partnya kompatibel dengan Axial. Di baut cuma di bagian link aja. Yang lainnya ini cuma pivot gitu aja nih teman-teman, langsung diceklek gitu. Kita akan lepas dulu bagian electrical servonya. Yap, servo terlepas. Cek.
belum di waterproof teman-teman. Dan ini menggunakan servo gear yang masih plastik ya. Tada! Dan ini belum di waterproof dan menggunakan servo gear masih plastik. Kita wajib waterproof agar RC ini bisa diajak main air. Andalan waterproof dengan Kutek Implora. Kutek bening ya teman-teman. Cek waterproof. Kalau teman-teman bingung caranya waterproof gimana nih? Tinggal buka aja Kutek Implora. Ini board yang bagian sisi depan dan sisi belakang ini diolesin aja pakai Kutek 3 lapis. Tunggu kering, kasih lagi, tunggu kering, kasih lagi, tunggu kering, kasih lagi kayak gini nih. Nah, don't worry, ini aman. Nah, diamkan ya habis ini ya. Oke, setelah selesai dilapisin Kutek, diamkan dulu 5 menit, nanti kita lapisin lagi. Dan begitu juga kita akan lapisi di balik boardnya, karena elektrikalnya kan di atas dan di bawah. Oke, nice. Sekarang kita bisa expose gardannya dulu ya teman-teman. Nah, ini gardannya sudah terlepas. Gardannya di angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cm saja. Kopelnya masih menggunakan kopel plastik. Nggak ada yang metal di sini kecuali dinamonya aja. Yang lainnya plastik semua. Nggak masalah kalau plastiknya itu bagus sih, aman. Kita akan cek bagian bonggol belakang ya. Wow, surprisingly. Gearnya ini metal loh teman-teman. Jadi dia menggunakan gear metal dan dia ada basingnya di sini meskipun belum ada bearing, tapi setidaknya ini sudah kuat lah. Dan kita mendapatkan C-hub knuckle atau dogbone-nya ini. Knuckle-nya menggunakan sistem dogbone. Oke teman-teman, untuk gardan sudah terekspos dan kita mendapatkan link plastik, link steering plastik, semuanya di RC ini adalah full plastik kecuali di bagian gear gardan, as dan knak dan dogbone-nya ya. CVD atau dogbone, boleh lah. Bagian belakang sudah terkonfirmasi, kita akan cek shocknya nih. Shocknya ini pelepasannya sangat mudah, jadi kemungkinan besar shock ini juga gampang untuk terlepas nih teman-teman. Kalau kita mau lepas shocknya ini tinggal kita pelintir gini aja, dia udah terlepas. Shocknya ini menggunakan shock plastik dan menggunakan spring kecil banget. Ini kayak spring ballpen tapi panjang ya. Cara pemasangannya pun juga sangat unik, tinggal dimasukkan kayak gini aja. Terus ini ditutup, cari lubang yang pas, ditekan sampai atas mentok baru diputar. Nah, nice. Oke. Shock sudah terkonfirmasi, teman-teman. Electrical dan gearbox. Kita mulai dari melepaskan skid plate ini. Wow, mencabut skid plate ini juga sangat mudah sih. Ini teman-teman untuk skid plate, gearbox dan bagian knuckle-knuckle-nya ya. Ini langsung casing tubularnya teman-teman. Ini kalau dipasangkan ke SX 24 sih oke, masih bisa PNP. Kita akan cek gearboxnya. Kan gearbox campuran. Ada yang metal, ada yang plastik. Dua gear ini metal, jadi dari pinion sampai ke sepur ya. Ini metal, habis dari sepur ke bagian bawah ini sudah menggunakan gear plastik. Masih menggunakan, bukan sudah menggunakan, masih menggunakan gear plastik. Oke teman-teman, ini menggunakan motor tipe 370 sih. Jadi cukup oke dan sebenarnya torsinya sudah cukup oke karena memang skala 1/18 kebanyakan menggunakan
motor tipe N50 ya, tipe yang kecil. Apalagi kalau teman-teman itu beli RC Offroad yang seperti tubular ini di harga 300 ribuan yang bukan merek Audi RC, itu menggunakan dinamo Tamiya ya. N berapa tipenya? N60 kalau nggak salah, atau N30. Kurang ingat juga sih tipe motornya. Dan itu di bagian depan untuk servo yang beloknya nggak bisa proporsional, yang di bagian belakang untuk penggeraknya. Jadi ada dua motor Tamiya. Kalau ini enggak, ini menggunakan gearbox tengah. Dia menggunakan central gearbox, kemudian dari torsi tengah disalurkan ke dua kopel depan belakang, jadi RC ini 4WD. Ditambah dia menggunakan sistem proporsional, jadi menggunakan servo dan remote-nya sudah 2,4 GHz anti intervensi. Jadi kalau kita main bareng-bareng itu aman sih sebenarnya. RC ini juga oke lah kalau di harga 350 ribuan itu lebih dari cukup apa yang dikasihkan. Ini sebagai alternatif buat teman-teman yang mau beli RC buat anaknya mungkin yang harga 300 ribuan dan pengen yang sudah bisa proporsional, dan partnya ini tentunya banyak. Partnya banyak kan karena partnya ini bisa kompatibel dengan SX24. Oke, kita akan cek bagian receivernya. Ini receivernya di baut. Receivernya kalau dibuka dia nempel dengan body ya, jadi teman-teman harus hati-hati. Yap, teman-teman, ini adalah receiver sekaligus ESC dari si RC ini. Receiver dan ESC jadi satu, dia Unity Board Circuit ya. Dan tentunya ini belum di waterproof, teman-teman wajib di waterproof agar RC ini bisa tahan air nih. Oke teman-teman, ini adalah board otak penggeraknya di RC LDRC, dan kalau RC ini mau diajak main air, ini wajib di waterproof. Caranya gimana? Teman-teman nggak usah khawatir ya. Waterproofing itu gampang, nggak usah bayar-bayar. Dilakukan sendiri aja di rumah. Yang penting pin-pin yang ada ini, kawat-kawatnya yang ke atas ini adalah soket pin. Ini jangan sampai kena kutek. Jadi kita pakai kutek aja untuk mengolesi boardnya ini sampai menyeluruh ya teman-teman. Kalau omnya masih tinggal tuang aja ya. Dituang kutek seperti ini. Habis itu kita ratakan. Nah, nanti didiamkan selama 10 menit, 5 menit gitu. Habis itu diulangi lagi kalau misalkan belum rata. Minimal diulangi sampai 3 lapis atau 3 layer. Kalau teman-teman masih ragu, aman nggak, nanti konslet nggak. Yang penting kalau sudah kering baru dipasang ya. Jangan waktu basah kayak gini. Ini kalau basah ya risiko sih. Tunggu saja sampai kering 10 menit. Nanti diolesin lagi. Ini masih kurang rata. Oke. Kita singkirkan dulu. Ya, ini yang dari servo tadi sudah mulai mengering. Kita akan lapisi di bagian sisi bagian bawah. Nanti kita akan lapisi lagi di sisi bagian atas, diulangi lagi. Yang bawah dulu. Takutnya kelupaan. Oke, gitu teman-teman. Jadi untuk yang dilapisi biar dia anti air itu, yang pertama board sirkuitnya. Jadi modul ini ya, modul ESC dan receiver yang Unity board circuit ini kita harus olesi kutek. Nanti di sisi belakangnya juga, karena di belakangnya itu ada elektroda pin yang saling berdekatan, kalau nanti kena air bisa konslet. Kita juga akan olesi dengan kutek. Kesimpulannya gimana untuk RC ini? Ada yang belum dibongkar nggak? Sudah semua ya teman-teman. Gardan depan tuh mewakili gardan belakang juga. Kesimpulannya gimana teman-teman? Kalau di harga 500 ribuan sih agak sedikit mahal. Tapi kalau di harga 350 ribuan, ini sangat worth it sekali. Benar-benar sangat worth it. Karena mewah, bisa check out di harga 350 ribu waktu tanggal kembar ya. Tanggal 10-10, 11-11, 12-12. Nanti di tanggal 22, 33 gitu di online shop favorit sampean mesti ada lah.
Dan sangat worth it sih, karena kita dapat RC dengan full proporsional, remote-nya 2,4 GHz anti intervensi, tentunya yang itu. Kemudian servo depan itu bisa kita gas pelan-pelan, kita bisa belokkan pelan-pelan, dan throttling gas kita bisa mainkan pelan-pelan juga. Artinya ini full proporsional. Kemudian dari segi part yang sudah disertakan, ini mendapatkan gearbox sentral, tidak menggunakan motor dinamo dari Tamiya N35 atau N30. Dia menggunakan motor benar-benar besar, tipenya 370 yang seperti ini. Menggunakan sistem gearbox, ada 4 reducer gearbox di dalamnya, yang 2 sudah metal, yang 2-nya masih plastik. Kemudian kita mendapatkan gardan yang sudah bevel dan pinion metal, asnya metal, bagian depan dikasih knuckle yang sudah dogbone, ya lumayan lah daripada plastik ya. Kemudian kita mendapatkan four-link suspension bagian depan, bagian belakang juga kita mendapatkan suspensi spring tanpa oil shock. Overall is oke. Kita mendapatkan roda yang tentunya ini rodanya sangat empuk dan ini memang sudah dilem, jadi nggak perlu takut kehilangan traksi di velg dan rodanya, karena kalau belum dilem biasanya traksinya itu akan hilang karena velgnya muter, rodanya diem. Ya ini enggak, kemungkinan besar sih oke. Kemudian kita mendapatkan body yang cukup solid, mendapatkan panel body juga yang cukup oke ya. Ini dari Lexan, tentu saja teman-teman tahu sendiri kualitas Lexan itu meskipun dia tipis tapi sangat durability ya, jadi susah untuk sobek sih. Dan RC ini juga oke dari segi bentuknya dan lain-lain, skalanya 1/18 tetapi bisa kompatibel dengan axial SCX24 untuk semua partnya ini. Kalau mau di-upgrade sih oke teman-teman. Kalau teman-teman serius dengan RC ini di harga 350.000, di-upgrade bisa menjadi 10 kali lipat di 3,5 jutaan. Kalau 3,5 jutaan sih kalau Omewa ya enakan RC 1/10 ya. Langsung beli MN222, langsung di-upgrade bagian elektrikal aja. Itu udah enak karena partnya tuh kan besar-besar dan mudah untuk di substitusi. Kalau yang ini kita mendapatkan full upgrade di angka 3,5 atau mungkin 4,5-an nanti kalau pakai partnya si axial SCX24, jadi RC yang mini scale proper di angka 18. Gimana performa RC ini ketika kita jalan atau RTR-nya? Langsung saja kita simak videonya kali ini. Kita akan tes RC ini untuk kita tes jalan dan kita tes juga geometrinya apakah mudah untuk terguling ya. Langsung aja lihat video tesnya. Oke teman-teman, yang belum like dan subscribe, di like dan subscribe dulu, jangan lupa. Langsung aja kita tes RC-nya. Check it out. Oke teman-teman, saatnya kita akan tes si RC dari LDRC tipe LD18499 ini. RC tubular mini Vanquish H10 optik ya, modenya sama. Kemarin sempat kita trouble di elektrikal dan sekarang sudah solve. Terima kasih buat Om Rudi RC Rinan yang sudah memberikan elektrikal agar kita bisa mengetes RC ini sebatas kemampuan elektrikalnya secara RTR di medan off-road. Kita akan langsung aja yuk simak apakah RC ini layak untuk teman-teman timang, atau mungkin layak untuk kado juga, atau mungkin layak untuk kedepannya bakal kita upgrade menjadi RC off-road skala 1/24 atau 1/18. Langsung aja kita simak. Check it out.
Oke teman-teman, ini sudah kita tes ya untuk performa RC kecil ini di skala 18, tapi kalau aksial skalanya 24. Rasanya baru pertama kali main RC micro RC atau bisa disebut mini RC. Kalau mini RC biasanya tuh di skala 1/12, kalau 1/24 18 tuh micro RC. Feelnya sih kerasa ampang, enteng. Tarikan gasnya itu nggak bisa kita atur pelan gitu. Mungkin karena bawaan ESC dan motornya masih berasa, tapi motornya luar biasa sih tenaganya teman-teman. Cuma kendalanya sih bagian geometri RC ini kacau, bener-bener kacau. Ya kita tahu memang untuk motornya sudah ada di depan, baterainya itu ada di belakang, jadi geometrinya agak sedikit imbang. Kalau kita mulai negatif track gitu, RC ini ya kadang kewalahan juga, ditambah lagi roda ini licin, jadi dia tergelincir bisa kelontang seperti itu. Terus untuk tanjakan-tanjakan dengan elevasi yang sangat suram, kayak tadi kita mau nanjak di bebatuan licin aja, dia nggak bisa dan sering kali terjatuh, terkelontang gitu. Bakalan nemuin kelontang sih kalau main RC ini, tapi feelnya sih enak. Kalau misalkan di harga 350 ribuan kita dapat RC dengan spek 4WD, motornya 370, gearboxnya ya itulah. Tapi ya semoga elektrikalnya yang kalian beli itu bagus semua sih. Cuma semoga ini aja yang bermasalah elektrikal ya. Terus servonya kita dapat servo, dan ini tentunya full proporsional daripada kita beli RC Hidi di Buggy Offroad yang harganya 200 sampai 300 ribu juga sama ya. Mendingan ini Pol. Kalau misalkan nanti kita upgrade performanya jauh lebih semut lagi, torsinya jauh lebih gede lagi, bisa banget pakai partnya si Axial SCX 24 ya. Gitu teman-teman, see you next time. Salam satu hobi, semoga ini menjadi gambaran buat teman-teman ketika mau check out LDRC tipe LD 18499. See you, goodbye, jangan lupa subscribe. Ciao. Di upgrade gak ya? Gak usah. Kayak kalau di upgrade percuma sih. Percuma dalam arti nggak buat main kasar. Nikmatin scale ini aja. Ayah bangun pagi, cek baterai, ayo kita unjuk gigi. Pemula senior KB podo wae, nyalakan remote siap terabas jalure. Tanjakan turunan batulan empuran, ora masalah tetep gaspol kawan. Rungkat site emang kui wes panganan, ada omewa untuk cari bantuan. Custom moto gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando. Seduluran sak lawase, kumpul kabeh konco, yen lagi rungkat Thailand terise hono. Pasang baterai, nyalakan RC.
ditompo gado-gado, kabeh ditompo kene siji komando, seduluran sak lawase kumpul kabeh konco, yen lagi rungkat pailater isih ono. Omewa Community. Satu hobi, satu hati, satu rasa, satu warse.